Hai, nama saya Josh Lingle dan pada sesi ini kita akan berbicara tentang bagaimana Islam berencana untuk mengubah dunia dalam 20 tahun. Mari kita mulai dengan membaca Alkitab dari Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dan sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 12-16. Jadi maksud Ibrani 13 ayat 13 adalah agar kita bersama Dia keluar gerbang dan keluar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dan inti ayat ini adalah agar kita mengutamakan kepentingan kerajaan Allah dan bukan kenyamanan hidup ini. Pada sesi ini saya ingin membahas bagaimana Anda bisa berusaha semaksimal mungkin dengan waktu dan hidup Anda untuk menyelesaikan amanat agung di dunia ini. Dan untuk mengerti hal itu sebagai respon terhadap perkembangan Islam global di Barat dan di seluruh dunia, saya ingin mengemukakan pada Anda bahwa tantangan utama gereja global adalah dunia Islam. Lebih spesifik lagi, saya ingin bercerita bagaimana Islam sedang bergerak ke negara Barat dan merebut jiwa orang Kristen dan menantang fondasi yang dibangun oleh gereja. Pada tahun 1908, 100 tahun yang lalu, ada 230 juta orang Muslim di dunia, dan itu adalah 100 tahun yang lalu. Pada saat itu hanya ada 28 misionari untuk melayani 230 juta orang Islam. Sekarang 100 tahun kemudian ada 1,57 miliar Muslim dan setidaknya 6 kali sampai 7 kali lipat dari 100 tahun yang lalu. Jumlah orang Muslim terbesar terdapat di Asia dengan 900 juta orang dan 600 juta orang di luar Asia. Hanya 15% orang Muslim yang berbahasa Arab dan hanya 3% dari penduduk dunia yang dapat berbahasa Arab. Penduduk Muslim adalah penduduk yang mayoritas di 57 negara dan merupakan minoritas di 40 negara besar. Ada kaum Muslim dalam setiap negeri di dunia, tetapi saat ini hanya ada satu misionari untuk setiap 420.000 Muslim dan 38.000 orang Muslim mati setiap 24 jam. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, ada 1.200 orang Muslim lagi akan masuk neraka. Jadi kebutuhan sangat besar dan Muslim merupakan kelompok terbesar yang menuju ke neraka. Sadarkah Anda apa hal itu menusuk hati Anda dan apakah Anda punya hati seperti Tuhan? Tidakkah Anda berbelas kasihan kepada kaum Muslim yang terhilang dalam kegelapan? Maukah Anda menjangkau mereka dengan terang Injil? Pahamkah Anda? Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjangkau seluruh dunia dengan Injil untuk menjadikan murid Tuhan. Kalau tidak salah, saya memahami bahwa Tuhan Yesus memberikan kewajiban besar bagi gereja dan setiap orang di dalam gereja. Ia sangat mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup di bumi. Ia tahu bagaimana kita menggunakan zaman kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita, dan apa yang kita lakukan. Ia memberi kita perintah, Ia memberi kita tugas, dan karena Ia yang Maha Kuasa, Ia harapkan perintah ini dijalankan supaya kerajaan imamatnya di atas seluruh ciptaan dapat diwujudkan. Ingat, gereja bukan demokrasi, bukan demokrasi. Gereja bukan pemerintahan oleh segelintir orang yang berkuasa dan memerintah. Gereja bukan kerajaan manusia. Gereja adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti rajanya adalah Allah sendiri. Dan Yesus memerintah sendiri. Jadi kita semua adalah warga kerajaannya di bawah pemerintahan Allah. Kuasa kerajaan akan diberikan kepada kita hanya jika kita mau tunduk dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Raja. Dapatkah Anda mengerti itu? Kalau Anda tidak melakukan perintah raja, Anda tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah yang memerintah atas hidup kita dan sebagainya. Kalau Anda tak tunduk pada perintahnya, tak menaati wewenangnya, Anda tak melakukan apa yang secara praktis diperintahkan kepada kita,
Dengan demikian kita akan menggenapi kehendaknya di bumi, termasuk dalam melaksanakan amanat agung. Secara praktis itu berarti migrasi massal atau pengutusan dan pemberian dukungan terhadap para misionari yang pergi ke ladang-ladang tuayan suku terabaikan yang belum terjangkau, seperti Mekah, seperti di Arab Saudi, Iran, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Turki, dan yang lainnya yang tak terpikir untuk dikunjungi. Ini adalah perintah sederhana dari Sang Raja agar kita pergi keluar gerbang. Ibrani 13. Di luar gerbang adalah tempat Injil belum diberitakan, tempat yang belum dijangkau oleh orang Kristen, di mana benih belum banyak ditaburkan, pelita tak boleh disembunyikan di bawah gantang. Orang Kristen harus menjangkau Muslim dan menjadikan mereka penyembah Tuhan. Secara praktis, bagaimana kita menjangkau orang Muslim? Sebenarnya ada beberapa cara melakukannya. Tetapi hal yang sangat sederhana adalah bahwa kita, setiap orang Kristen harus terlibat. Ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pergi keluar gerbang atau yang mendanai mereka yang keluar gerbang, dan orang Kristen yang melakukan pekabaran Injil. Nah, izinkan saya menunjukkan apa yang terjadi. Ada contoh baik dalam sejarah, yaitu orang Kristen Moravia dari zaman setelah reformasi, dan mereka sangat terkenal dalam sejarah gereja. Untuk setiap 10 orang di jemaat mereka mengutus 1 orang untuk mengabarkan Injil. Dan mereka mengutus orang-orang yang terbaik dari antara mereka semua untuk pergi ke ladang-ladang misi dan merupakan tanggung jawab bagi 10 orang yang tinggal lainnya untuk wajib mendanai misionari ini. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua kebutuhan misionari terpenuhi. Jadi, kalau Anda menghitung di dalam jemaat Anda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Indonesia, silakan berdiri. Akan ada 1 orang yang diutus menginjil orang Indonesia, dan kewajiban 10 lainnya adalah mendukung dan mendanai orang yang 1 ini. Amin. Itulah kewajiban kita untuk memperhatikan hati mereka, hidup mereka. Kita seperti orang Ibrani yang di luar gerbang dan terang-terangan menanggung kehinaan untuk memperdulikan orang Kristen yang dianiaya, sehingga kita dapat membawa sumber daya kepada mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan agar dapat menyelesaikan misi mereka. Misionari ini bergantung pada kita untuk makanan, perlu dukungan kita seperti Timotius yang diutus kepada jemaat Tesalonika. Mereka membutuhkan doa, syafaat, penghiburan. Kadang-kadang mereka juga merasa kesepian, perlu kunjungan kita ke tempat pelayanan mereka. Anda dapat membawa para penginjil ini makanan kesayangan mereka atau apapun caranya supaya mereka bisa merasa disayang, dihibur, dan diperhatikan karena jemaat yang mengutus mereka secara terbuka mengunjungi dan memberi mereka dukungan di luar gerbang. Cara sederhana untuk memobilisasi sumber daya. Anda perlu berkomitmen untuk pergi sebagai penginjil dan mengutus dan mendukung pekerjaan misi global untuk menunaikan amanat agung, dan ada pahala besar menanti kita di surga. Nah, komsel-komsel dalam gereja, orang Kristen yang seharusnya menjadi dewasa. Paulus berkata bahwa kamu dapat menjadi dewasa dalam 3 atau 4 tahun, dan kamu tak seharusnya meminum susu lagi sebagai orang Kristen, tetapi makan makanan keras dan makan daging, dan meminjam kata penulis Ibrani, melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk selalu pergi keluar gerbang. Dan penulis Ibrani berkata, saat ini sebenarnya kamu sudah seharusnya menjadi dewasa makan daging, tetapi kami masih minum susu pada prinsip dasar Injil, baptisan, dan pengampunan dosa. Jadilah dewasa seturut kehendak Tuhan. Jadi jika Anda sudah ada di gereja selama 5, 10, 15, atau 20 tahun, tapi belum tahu apa peran Anda, berarti ada yang salah.
Setiap orang Kristen mempunyai peran dalam amanat agung dan proses pemuritan jemaat. Hubungan yang terkait dalam gereja yaitu kita mengerjakan pemuritan dalam gereja sampai setiap orang Kristen dalam jemaat dapat menyatakan secara spesifik apa panggilan mereka. Dan mereka mempunyai murid-murid yang bisa disebut namanya, misalnya Markus atau Andi yang sedang dimuridkan, atau Bambang atau Lukas atau Daniel yang sudah dimuridkan. Mereka sudah diajar untuk bagaimana menjadi murid dan menaati firman Tuhan dan menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita pergi keluar gerbang dan Roh Kudus memberikan tugas. Tuhan memimpin orang sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus dalam Alkitab dan dengan pimpinan Roh Kudus. Roma 8:14 berkata semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kita seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin, bukan saya yang menunjukkan panggilan tetapi Roh Kudus, dan setiap orang Kristen seharusnya mengalami Allah dan pimpinan Roh supaya mereka dapat melaksanakan amanat agung di dunia. Dia adalah Raja yang memimpin melalui Roh Kudus dan Ia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman dalam KPR 1 ayat 8. Jadi ada kelompok-kelompok dalam jemaat, dan jemaat itu adalah komunitas dan misi yang berpusatkan Yesus Kristus yang menjadikan murid, dan dari sana ada para misionari yang diutus ke seluruh dunia. Dalam Roma 10 ayat 14-15 berkata, bagaimana mereka mendengar Injil jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ada penginjil lokal dan ada 10 orang pendukung dan seterusnya. Sekarang, Islam berasal dari ajaran Muhammad dan Quran. Dan Islam pada pokoknya adalah musuh dari Injil. Karena Quran tidak mengakui Trinitas, penyaliban Kristus dan ketuhanan Yesus, dan berkata bahwa Allah tak bisa memiliki anak. Mereka menyangkal karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Mereka berkata bahwa Alkitab kita direkayasa, dan ini hanya beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh gereja dan di seluruh dunia. Jadi ada banyak pelatihan yang dilakukan untuk mempersiapkan jemaat untuk pergi, dan setiap orang Kristen di muka bumi dalam setiap gereja harus dapat menjawab berbagai pertanyaan dengan sangat mudah jika Anda adalah seorang murid yang mau melaksanakan amanat agung. Kesaksian publik mengabarkan Injil di depan umum berarti kadang-kadang juga di area yang tak bersahabat dan bisa mendatangkan aniaya terhadap gereja di beberapa negara. Karena itu dalam Ibrani 13 ayat 13 sangat penting. Kita mengutamakan keperluan Allah, bukan kenyamanan hidup di dunia. Tantangan Islam merupakan ladang tuaian yang terakhir, yang sangat sulit dijangkau. Banyak negara Islam tak mengizinkan orang Kristen untuk membangun gereja atau mengutus misionari secara bebas di negara-negara mereka, seperti di Sudan. Ada 2 juta orang Kristen yang dibunuh sejak 1983. Mereka dipotong-potong, dipancung, diperkosa, kadang wanita juga dihamili dan lainnya. Penganiayaan yang sangat berat sedang terjadi. Saya ke negara Nigeria 3 kali dalam beberapa tahun terakhir dan 2 kali membawa istri. Setelah kami melatih para misionari dalam 37 gereja dan 25 organisasi misi, baru 2 jam setelah kami keluar kota Yose, Nigeria, 500 orang Kristen dibunuh. 19 gereja dibakar habis, keluarga pendeta diburu dan dibunuh. Kami akan terus kembali ke sana, kami tidak akan mundur. Kami akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan kerajaan Allah, bukan kenyamanan hidup. Saya pernah di penjara, saya pernah ditodong senapan di belakang kepala saya pernah diancam dengan pisau dan lainnya. Tantangan ini sangat berat. Dan saya tahu itu. Lebih penting saya mengutamakan keperluan kerajaan Allah. Darah kami adalah bahan bakar dan daya untuk menyelesaikan amanat agung. Islam adalah agama yang membangun pemerintahan, karena itu mereka mengekspor revolusi dan dakwah sambil menjaga negara mereka terhadap penginjilan Kristen dan pengaruh politik atau agama lainnya.
dan kebebasan demokrasi Barat tanpa curiga menyambut dan membantu penyebaran Islam ke dunia Kristen postmodern Barat. Itulah topik untuk sisa ceramah kita sekarang. Bagaimana Islam menyebar di Barat dalam 20 tahun terakhir ini, membangun sebuah kuda Troya kultural, legal, politik, dan sosial, ekonomi juga dalam berbagai pemerintahan. Dan juga membatasi pergerakan gereja Kristen dan menarik banyak jiwa-jiwa. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana Islam sedang menyebar dan mempengaruhi bangsa-bangsa di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dan memberikan pemikiran tentang itu. Misionaris Stuart Robinson telah melakukan pengamatan penting yang menyatakan bahwa Islam mengklaim bahwa abad 21 adalah era mereka. Negara Barat yang dulu dipengaruhi oleh Kristen Yahudi sekarang menjadi Kristen Islami. Para pemimpin Kristen perlu melihat gambaran besar ini untuk mempersiapkan jemaat menghadapi tantangan masa depan. Ada agenda yang sedang dikerjakan untuk menyebarkan Islam radikal. Apa itu Islam radikal? Ada banyak macam arahnya, tetapi pada dasarnya ada dua macam arah utama. Pertama adalah jenis Islam jihad. Jenis Islam jihad. Dan yang lainnya adalah jenis terselubung. Dan kedua jenis ini ingin mendirikan khilafah atau khilafah, yaitu pemerintahan Islam dunia. Mereka ingin agar seluruh dunia hidup sesuai dengan hukum-hukum syariah. Jadi baik jihad maupun yang terselubung hidup berdamai di sebuah negara, tetapi tujuan mereka sama. Mereka ingin memberlakukan hukum syariah di Amerika, di Eropa, di Brasil, di Nigeria, Sudan, dan di lainnya. Kelompok jihad ini ingin merusak segalanya dengan bom, menembak orang, memancung, dan lainnya. Jadi mereka bekerja melawan pemerintah dan hukum dengan menyerang mereka dan melumpuhkan kota-kota mereka agar dapat melumpuhkan militer negeri itu dan supaya negeri itu tidak bisa lagi melaksanakan dan menyebarkan demokrasi dan pandangan hidup mereka dan lainnya. Kelompok jenis terselubung punya sasaran utama yang sama, yaitu mendirikan pemerintahan Islam dan bekerja dalam sistem negara untuk melumpuhkan hukum dan lembaga di dalam negara itu. Mereka dengan bersemangat menginjili orang Kristen dan sekuler dan mengancam kebebasan sosial bangsa itu. Mereka menjadi akrab bekerja di dalam sistem dan bekerja juga dengan pemerintah untuk mempengaruhi hukum supaya mereka dapat melakukan rencana menegakkan syariah. Mereka berpihak kepada syariah, pada pemerintahan Islam dan khilafah, dan berusaha menempatkan Islam di tempat tertinggi. Tantangan terbesar gereja bukanlah kelompok jihad, bukan juga Osama bin Laden, dan lainnya. Tantangan terbesar gereja adalah kelompok yang dengan bersemangat mencoba mempengaruhi orang Kristen untuk masuk Islam atau sedikitnya bisa melumpuhkan kesaksian Kristen. Nah, saya ingin membicarakan tindakan apa yang harus diambil gereja untuk memenuhi peran yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat penyebaran Islam di Eropa Barat dalam 20 tahun terakhir ini, ada 30 juta orang Islam pindah ke negara Barat. Kemerosotan iman di negara Barat meninggalkan kekosongan yang diisi oleh Islam. Muslim sudah mendirikan sekitar 6.000 masjid di Eropa dalam 20 tahun terakhir. Mereka mendirikan sekitar 6.000 yayasan amal Islam. 30 tahun yang lalu, Arab Saudi menyumbang 87 juta dolar khusus untuk mendirikan lembaga Islamisasi dan dakwah yang menyebar di berbagai organisasi di dunia barat. Bandingkan ini dengan fakta bahwa organisasi Southern Baptist adalah pengutus misionari yang terbesar di dunia. Amerika Serikat mengutus 130.000 misionari di dunia. Jumlah yang dikeluarkan oleh Southern Baptist untuk setahun, jumlahnya sama dengan yang dikeluarkan Arab Saudi untuk 3 hari. Dan dalam misi mereka menyebarkan Islam,
Mereka terus berekspansi sebagai ekspor utama mereka. Ekspor utama Arab Saudi bukanlah minyak. Ekspor utama pemerintah Arab Saudi adalah agama Islam ke seluruh dunia. Berikut ada beberapa contoh nyata. Negara Arab Saudi mengutus 6 juta orang Islam ke Perancis, mengingat kerusuhan yang terjadi pada tahun 2005 yang menyebar ke 22 kota dalam 20 malam. Para penulis Islam membakar sekitar 8.000 kendaraan. Polisi Perancis menangkap 2.888 orang, semuanya adalah Muslim. Sangatlah jelas bahwa ada konflik antara dua budaya yang tidak bisa hidup secara rukun. Di Jerman ada sekitar 3,7 orang Muslim. Masjid baru dibuka setiap minggu di Jerman. Padahal dalam satu kota, 6 gereja baru membiayai pembangunan satu masjid bagi Muslim. Kaum Muslim akan tidak harus membiayai pembangunan masjidnya sendiri. Di Spanyol, pemerintah Madrid menyumbang tanah seluas 8 km persegi untuk dibangun masjid senilai 17 juta dolar oleh pemerintah Arab Saudi. Tanah disumbang oleh pemerintah Spanyol, sedangkan pemerintah Amerika Serikat atau Brasil atau negara lain jarang sekali dan hampir tidak pernah. Saya tidak pernah mendengar ada pemerintah yang menyumbang tanah untuk dibangun gereja. Bahkan itu di negara Kristen seperti Amerika Serikat. Di kota Roma di Italia, sebuah masjid baru dibangun di tanah seluas 30 km persegi. Tanah ini lebih luas dari Katedral Santo Petrus dan masjid ini memuat sekitar 300.000 orang. Hal ini ada di Italia. Di Inggris ada masjid baru dibuka tiap 2 minggu. Di antara masjid baru ini 300 adalah bekas gedung gereja. Ada sekitar 1.900 masjid dan 3.000 sampai 5.000 lembaga pendidikan Islam di Inggris. Puluhan ribu orang Inggris masuk ke dalam Islam, dan menurut survei pemerintah, 45% orang Muslim di Inggris ingin Inggris menjadi negara Islam yang memberlakukan hukum syariah. Kaum Muslim di Inggris bekerja sangat keras untuk mempengaruhi politik, ekonomi, pendidikan, media massa, dan budaya. Orang Islam mendanai orang berpengaruh untuk mengkaji warisan Yudeo-Kristen di Eropa agar memasukkan juga Islam. Jadi sangat penting bagi orang Kristen dan para pemimpin Kristen untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kelompok terbesar di luar perjanjian Allah di dunia. Tindakan apa yang harus kita ambil jika gereja sama sekali tidak sadar akan hal itu, tidak dilatih, dan dipersiapkan untuk menyelesaikan amanat agung di kalangan Muslim? Setiap murid Yesus dalam gereja harus dilatih. Islam menyebar di berbagai tempat di Amerika Selatan, dan menurut para pakar Islam di negara Brasil ada 1,5 juta orang Muslim. Kenyataannya, negara berpopulasi orang Lebanon yang terbanyak di dunia selain Lebanon adalah Brasil. Di Sao Paulo ada 500.000 orang Muslim. Hanya ada 1,5 juta orang Muslim jika Anda melihat contoh negara seperti Kuwait. Tetapi di Brasil ada 1,5 juta orang Muslim. Jadi di dalam negara Brasil seperti ada negara Islam yang kecil. 3 tahun yang lalu saya mengabarkan Injil di sebuah masjid di Sao Paulo. Dan di sana ada orang muda Brasil berusia 20-an. Orang ini masuk Islam, dan beberapa hari kemudian saya melihat dia di TV nasional mengabarkan Islam kepada rakyat Brasil. Kaum Muslim berkata bahwa setiap minggu masjid dipenuhi dengan orang Brasil. Ada sejumlah artikel menyatakan bahwa jumlah terbanyak orang yang masuk Islam berasal dari beberapa aliran gereja terbesar di Brasil. Brasil adalah negara Kristen ketiga terbesar di dunia, dan bahasa Portugis adalah bahasa terpopuler keempat di dunia. Nomor 1 Spanyol, kedua Inggris, ketiga Mandarin, dan Portugal yang keempat. Kalau gereja di Brasil belum siap menginjili orang Muslim di Brasil, bagaimana mungkin orang Kristen dapat memimpin dan menyelesaikan amanat agung jika kita tidak siap? Sudah diceritakan bagaimana Islam menyebar baik di Eropa, baik di Amerika Serikat, bahkan di Amerika Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah yang pertama imigrasi.
Orang Islam pindah ke negara Kristen untuk memperoleh kebebasan agama dari aniaya dan aman dari peperangan, dan mereka datang untuk mencari pendidikan dan kesempatan ekonomi. Imigrasi sendiri dari negara Islam bukanlah masalah yang besar dan itu bukan sesuatu yang jelek. Saya akan membela hak orang Muslim yang datang melalui prosedur yang sah untuk berdiam, bekerja, dan menikmati kemerdekaan Amerika. Mereka memiliki hak yang sama seperti saya. Seperti dikatakan banyak orang Kristen, kedatangan orang Muslim ke Amerika merupakan kesempatan terbesar bagi orang Kristen untuk melayani dan menginjili kaum Muslim. Kita tidak akan punya kesempatan seperti itu kalau mereka tinggal di negara asal mereka. Jadi untuk misi gereja, imigrasi sangat baik. Tetapi akan menjadi masalah ketika kaum Muslim tak mau menyatu dengan budaya setempat. Dan orang Kristen tak menginjili mereka, tetapi justru mereka berusaha mengislamkan negara kita. Kesetaraan hak tak ada masalah, tetapi hak istimewa untuk kelompok minoritas yang membangun kuda Troya untuk menyerang budaya hukum, politik, sosial, dan ekonomi dari dalam negara Amerika dan Barat adalah bahaya. Penyebab kedua adalah bahwa keluarga Islam pada umumnya mempunyai angka kelahiran 3 atau 4 anak, yang lebih tinggi dari kebanyakan keluarga Amerika dengan angka rata-rata kelahiran 1 atau 2 anak setiap keluarga. Jadi Islam terutama bertumbuh melalui reproduksi biologis. Penyebab ketiga adalah pernikahan campur. Sekitar 70.000 wanita Amerika menikah dengan pria Muslim setiap tahun di Amerika Serikat. Dan menurut hukum Islam, anak yang lahir dalam pernikahan ini adalah milik ayah dan bukan ibu, dan juga wajib diasuh dan dibesarkan sebagai Muslim. Penyebab keempat yang terpenting yang harus ditangani gereja adalah usaha orang Muslim untuk menarik orang Barat masuk Islam melalui dakwah, dan keberhasilan Muslim sebagian adalah karena kelalaian gereja. Kebanyakan orang Amerika yang masuk ke dalam agama Islam adalah orang Amerika kulit hitam. Ada antara sekitar 600.000 sampai 2 juta orang kulit hitam yang masuk Islam setiap tahun, dan 80% dari mereka pernah ikut gereja sebelum masuk Islam. Jadi di mana letak kesalahan gereja? Kita tidak memperhatikan kampung kita sendiri dan membiarkan saudara kita kulit hitam masuk Islam. Islam adalah agama yang ingin menjangkau orang lain, dan banyak orang Muslim suka mempromosikan agama mereka. Ada majalah Islam mengklaim bahwa dalam 1 tahun, lebih dari 8.000 orang masuk Islam di New York dan hampir 15.000 di Washington DC. David Barrett dari Ensiklopedia Dunia Kristen memperkirakan sekitar 50.000 orang Kristen masuk Islam setiap tahun dan hanya 20.000 Muslim yang masuk Kristen di Amerika Serikat. Sebuah sumber Muslim melaporkan 34.000 orang Amerika masuk Islam dalam 4 bulan setelah peristiwa 9/11. Dan saya percaya ini disebabkan kaum Muslim moderat menerima banyak publisitas sesudah 9/11. Orang Amerika tertarik dengan agama yang disebut dengan sederhana dan damai, dan Muslim radikal membajak Islam yang adalah agama damai. Itu yang sering terdengar di media massa Amerika. Tetapi nanti pada ceramah saya tentang agama Islam radikal, perkataan ini tidak benar. Kegiatan dakwah lainnya, termasuk di dalamnya siaran stasiun PBS yang menayangkan film Muhammad Warisan Seorang Nabi yang melukiskan Muhammad sebagai teladan yang terbaik. Sekolah negeri digunakan sebagai alat mempromosikan agama Islam. Di negara bagian California, orang tua kaget saat melihat Islam diajarkan kepada anak mereka, sedangkan agama Kristen dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Dewan Islam Amerika menyumbang buku tentang Islam ke beberapa perpustakaan umum. Buku ini mencoba memoles kegiatan tindak kekerasan jihad Muhammad dan pengikutnya dan disesuaikan agar iman itu lebih cocok dengan jiwa Amerika. Akhirnya penjara-penjara menjadi jalan masuk yang lebar bagi dakwah Islam. Kaum Muslim bahkan mendirikan program penjara Islami yang merekrut dan melatih belasan imam untuk melayani ribuan terpidana. Kelompok terbesar yang sedang masuk Islam adalah orang-orang di penjara. Kaum Muslim ada di negara Amerika. Dapatkah kita menyamai jumlah petobat Kristen di negara-negara Muslim? 8.000 atau 15.000 hanya di satu kota? Ada sesuatu yang salah dengan lukisan ini.
Orang Islam menyediakan banyak sekali dana untuk mendanai kegiatan penyebaran Islam di negara barat. Dalam 30 tahun terakhir, Arab Saudi menyediakan 87 miliar US dollar untuk membiayai misi penyebaran Islam di dunia barat. Negara ini menjanjikan sekitar 80 miliar US dollar untuk berbagai kegiatan dakwah selama 30 tahun mendatang. Kuwait menyediakan sekitar 25 miliar US dollar untuk meliputi seluruh AS dan Kanada dengan propaganda Islam. Ada 57 negara Islam termasuk Arab Saudi dan 40 bangsa minoritas yang mendukung agenda Islam global dalam berbagai cara. Sedangkan gereja tak punya pemerintah yang mendanai penyebaran Injil ke seluruh dunia. Kita bergantung pada kerelaan jemaat dan Allah memberi kita misi itu dan oleh anugerah Allah kita dicukupi untuk melaksanakan misi itu. Media adalah saluran lain pengaruh Islam. Suara yang sering terdengar dalam media utama yang mewakili strategi untuk memperlihatkan wajah dari Islam moderat. Ini membuat Islam lebih sesuai bagi orang-orang Amerika yang bertobat. Di tengah banyaknya suara di Fox News atau CNN, kita tidak mendengar orang mendiskusikan isu yang sedang kita bicarakan di sini. Tetapi adakah kita mendengar banyak tentang kedamaian Islam dari kaum muslim sendiri? Dewan Hubungan Islami Amerika yang berasosiasi erat dengan persaudaraan Muslim, menurut beberapa laporan telah menjadi pelobi utama dalam negara Amerika Serikat. Inilah kelompok kemerdekaan sipil yang terbesar di Amerika yang mempunyai 29 kantor regional dan cabang di seluruh bangsa dan di Kanada. Dewan ini sudah melakukan sejumlah kampanye yang salah satunya adalah satu seri spot televisi dan disiarkan ke seluruh Amerika Serikat. Tiap iklan menyajikan adegan demi adegan orang Muslim berpendidikan dan dari berbagai etnis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama damai. Dan strategi ini sedang berlangsung. Organisasi Konferensi Islami, badan Islami terbesar di dunia yang terdiri dari 57 bangsa Muslim, menyatakan bahwa para investor Muslim harus berinvestasi pada berbagai lembaga media besar dunia supaya mereka mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan. Apa Anda melihat hukum di sana? Mempengaruhi berbagai kebijakan melalui badan administratif. Nah, selain itu ada pesan media yang menjangkau ke seluruh bagian di dunia ini. Kaum Muslim juga memakai media. Ya, saya pernah melihat video berjudul Berbalik ke Islam di Texas. Video itu menayangkan sepak bola Amerika. Texan, seorang pecinta bola dan putra seorang pengkhotbah baptis dari Texas, mengaku mengapa ia masuk Islam. Mereka meyakinkan para penonton bahwa Anda bisa menjadi seorang Muslim di Texas. Cara lain yang kita lihat dalam penyebar luasan agenda Muslim ada di universitas. Ada sejumlah pemerintah Muslim mendukung kebencian dalam perbatasan negara-negara Barat dan memperoleh pengaruh besar dalam bangsa Barat dalam berbagai universitas di Amerika, di Inggris, dan di berbagai bangsa di Eropa. Di beberapa universitas terkenal seperti Harvard, Georgetown, Princeton menerima jutaan dolar untuk setiap sekolah. Pangeran Arab Saudi Alawad bin Talal mendanai beberapa program studi Islam dan program studi Timur Tengah. Jadi sumbangan Arab Saudi yang mendanai program studi Islam di Amerika khususnya agak terganggu oleh laporan Pusat Pengkajian Kebebasan Beragama di lembaga Freedom House. Organisasi hak asasi manusia yang sangat terhormat ini memberi laporan yang berjudul Arab Saudi menyebarkan ajaran kebencian di masjid-masjid Amerika. Lebih dari 200 makalah ditemukan di 12 masjid di Amerika. Kesimpulan laporan ini adalah bahwa bacaan dari Arab Saudi yang dikaji itu mencerminkan sebuah ideologi kebencian yang mendorong orang Muslim memakai kekerasan. Dan karena itu sudah banyak sekali beredar di dalam wilayah kita, maka kegiatan seperti ini harus ditindak. Beberapa universitas yang lain diberi dana untuk mempekerjakan dosen yang menyebarkan Islam melalui kuliah-kuliah. Dan sebagai contoh saat saya belajar di Universitas London, Arab Saudi membangun gedung yang lebih besar dari semua gedung lain di kampus. Gedung itu khusus untuk Fakultas Islam dan program studi Timur Tengah.
Di Universitas Harvard ada Departemen Program Studi Timur Tengah yang didanai Arab Saudi, dan sekarang posisi profesor di sana disebut pembela dua masjid suci di Universitas Harvard. Di sebuah universitas Amerika, profesor pembela dua masjid suci. Orang yang mengajar dalam fakultas itu mau tak mau harus bersimpati dengan pandangan Islam. Arab Saudi menggunakan pendapatan dari minyak untuk mengislamkan Barat melalui instansi pendidikan. Orang menaruh pengharapan pada berbagai lembaga akademis ini sesudah 9/11. Tetapi terlalu sedikit pakar yang dihasilkan yang dapat menolong kita memahami dunia sekarang. Tujuan penelitian akademis bukan untuk mengaburkan realitas, tetapi menolong orang melihat lebih jelas disiplin ilmu yang mereka pelajari. Mungkin salah satu cara yang paling signifikan yang disebarkan Islam dalam masyarakat adalah mengubah hukum dan lembaga. Ada usaha keras pembelaan terhadap kejahatan kebencian di seluruh dunia barat. Di Inggris, ada usaha mengajukan undang-undang kejahatan kebencian ke parlemen yang melarang orang melawan Islam, yang pada intinya mengancam segala usaha penginjilan kepada orang Islam dengan hukuman penjara. Sesudah banyak doa dan lobi oleh pihak Kristen dan para anggota parlemen, mereka dikalahkan oleh satu suara, yaitu suara Tony Blair. Dan jika saja ia berhenti memakai hak suaranya, maka undang-undang itu akan lolos. Jadi nyaris sekali. Dan Australia pun dibatasi oleh undang-undang kejahatan kebencian seperti ini. Teman saya, pendeta Daniel Scott, yang terkenal sebagai penginjil kepada orang Muslim, ia melarikan diri dari negara asalnya, Pakistan, dan mengungsi ke Australia. Ia melanjutkan pelayanannya di sana. Ia melatih orang Kristen di gereja. Tetapi satu hari saat dia mengajar dengan mengutip dari Al-Quran dan tradisi Islam, seperti yang saya lakukan dalam banyak sesi tentang Muhammad dan Quran, ternyata ada mata-mata Muslim yang menyusup menuduh dia menyebarkan kebencian. Kasusnya akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung setelah ia dinyatakan bersalah dalam pengadilan tingkat lebih rendah. Dalam putusan itu ia dipaksa untuk meminta maaf dan berjanji tak berbicara lagi melawan Islam. Ia adalah Kristen di Australia. Dan proses itu memakan biaya hampir $750.000. Dan tak seorang pun Kristen yang mendukung dia dalam soal keuangan itu. Dalam kasus ini, lawannya yang Muslim disokong oleh negara Islam. Syukurlah Mahkamah Agung akhirnya membalikan keputusan itu, dan akhirnya Daniel Scott memenangkan kasus itu, dan dia tak harus dipenjara dan ia boleh berbicara dan mengajar dengan bebas. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, Australia mulai menggantikan undang-undang tentang penyebaran kebencian ini. Kita bersyukur untuk itu. Di Amerika Serikat, di negara bagian California, ada undang-undang tentang penyebaran kebencian, yaitu ISPY 1234 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Schwarzenegger, dengan ancaman hukuman keras terhadap orang yang mengajarkan anti-Arab dan anti-Islam. Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islami Amerika mengatakan undang-undang California ISPY 1234 disambut oleh kaum Muslim California. Dan legislasi ini membawa pesan bahwa apa yang dianggap penyebaran kebencian tak ditolerir di California. Sebagai orang Kristen, kita tidak berkenan terhadap kekerasan dan kebencian. Tetapi kita tidak setuju bahwa negara kami mulai melarang bukan hanya tindak kekerasan, tetapi juga mengatakan sesuatu yang benar tentang Islam. Pada intinya, di Amerika Serikat kami mulai melihat adanya legislasi yang membatasi kebebasan berbicara. Kita melihat ada undang-undang semacam ini di Malaysia dan negara-negara Islam yang lain, juga di negara seperti Nigeria. Dalam 11 atau 12 negara bagian di Nigeria Utara, ada syariah yang melarang orang mengatakan sesuatu yang melawan Islam
Jadi ada pergumulan yang terus berlangsung bukan hanya di Amerika Serikat saja, tetapi pergumulan ini juga terjadi di seluruh dunia. Amerika Serikat tak sendirian. Di Italia ada menteri kehakiman yang dengan berapi-api menentang putusan pengadilan di negaranya untuk menghukum seorang penulis yang mengkritik kekerasan yang dihalalkan oleh agama Islam. Menurut analisa menteri kehakiman itu, negara Eropa sedang menyaksikan lahirnya suatu gerakan yang mau memadamkan semua suara yang tak setuju pola pikir yang melarang berbicara buruk tentang Islam. Kaum muslim di barat menuntut bukan saja undang-undang penyebaran kebencian untuk melindungi ideologi mereka, tetapi mereka juga menuntut hak istimewa lainnya, termasuk diadakannya pengadilan syariah di Ontario yang ditentang terutama oleh organisasi wanita Islam Kanada. Organisasi wanita Islam ini takut syariah dapat digunakan untuk mengurangi hak-hak wanita. Apa gunanya syariah? Hukum Islam yang secara jelas hanya berpihak pada orang Islam saja dipaksakan ke dalam kehidupan publik di negara Kristen Barat? Ada hak istimewa yang lain yang dituntutkan oleh beberapa kelompok Islam untuk membuat badan penasehat pemerintah Amerika Serikat, khusus untuk kaum muslim yang ada di Amerika. Dan juga mengizinkan mereka memiliki tempat khusus muslim seperti di Perancis ada kolam renang khusus wanita. Mengizinkan kumandang suara adzan seperti di Hamtramck di negara bagian Michigan. Di New York mereka minta hak bagi tahanan muslim agar tak ditelanjangi dan digeledah. Di Kanada mereka minta agar orang yang ditangkap diwajibkan mengikuti kelas indoktrinasi oleh seorang guru Islam. Sebuah undang-undang baru saja diberlakukan yang mengizinkan sekolah memaksa murid mengikuti kelas asimilasi muslim di sekolah negeri. Jadi Daniel Pipes, seorang pakar Islam, berkata di semua negara barat, kaum muslim menuntut dan menantang berbagai pandangan hidup orang-orang Eropa dan Amerika Utara. Bagaimana respon kita? Usul Daniel Pipes adalah agar negara barat memberikan orang Islam hak yang sama dengan juga orang Kristen, tetapi menolak semua tuntutan hak istimewa. Dan dia usul agar pemerintah barat dengan tegas menyatakan hak dan batas bagi orang Islam. Jadi masalah di sini adalah bahwa kelompok ini tampaknya tak mau berusaha menyesuaikan diri ke dalam tatanan yang ada di dalam masyarakat barat. Tetapi mereka mau merombak masyarakat itu, dan seperti yang dikatakan Daniel Pipes, bekerja di dalam sistem silakan, mengambil alih tidak boleh. Namun bagi banyak kelompok muslim radikal dan fundamentalis, teologi mereka tak mengizinkan mereka bekerja dalam satu sistem. Mereka mau merombaknya, tetapi kita harus ingat bahwa mereka tak memiliki satu rencana universal yang seragam di antara mereka tentang bagaimana mengambil alih dunia. Setiap organisasi dan gerakan memiliki rencana tersendiri yang harus ditangani tersendiri. Apakah itu Al-Qaeda atau Dewan Hubungan Islami Amerika? Masing-masing punya metodologi sendiri. Persaudaraan Muslim, Ikhwan, seluruh kelompok Omar Harun di London, seluruh kelompok yang ada dan yang akan ada masing-masing mempunyai cara pendekatan dan metodologi mereka sendiri. Akan tetapi benang merah yang diyakini bersama secara universal oleh semua kaum muslim radikal adalah keyakinan bahwa Islam akan menguasai seluruh dunia. Dan saya percaya ini dimungkinkan jika gereja tidak bertindak. Anda tahu saya sangat yakin bahwa peristiwa 9/11 dan berbagai aniaya di seluruh dunia telah membangunkan gereja terhadap tantangan dan masalah Islam. Dalam segi tertentu telah membangunkan gereja dari kenyamanan tidurnya selama 1400 tahun. Islam sudah dan terus bertumbuh dan berekspansi selama masa panjang ini. Pada awal tahun 1900-an hanya ada 230 juta muslim di dunia.
Kurang dari 1 abad belakangan ada sekitar 1,6 miliar. Dan jika kita tak menyadari dampak yang dikerjakan Islam pada masyarakat kita, deklarasi yang telah kita buat, berbagai konstitusi bisa jadi akan berubah ditundukkan oleh hukum Islam. Masalahnya bukan di Islam dan Muslim radikal atau moderat atau apapun yang mereka lakukan. Masalahnya adalah gereja tak melakukan bagiannya. Gereja mengutus sedikit sekali misionari pergi ke dunia Muslim, dan kita juga tak menjangkau mereka. Kita tak setia berdoa dan menginjili teman Muslim kita. Kita tak setia berusaha sampai setiap orang telah mendengar Injil. Kita tak setia menggunakan dana dan sumber daya yang lain untuk mendukung kegiatan penginjilan kepada orang Muslim. Kita tak melatih dan mengutus pemuda kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ada banyak hal yang tak kita lakukan. Akibatnya Islam terus bertumbuh sedangkan gereja tetap saja tidur dalam misinya dan menjadi nominal dalam banyak kasus. Dengan 911 dan di seluruh dunia sejak itu kita melihat ratusan contoh bagaimana Islam bangkit hendak menguasai dunia. Eropa menjadi sebuah monumen peringatan bagaimana jadinya nanti Amerika Serikat, dan di seluruh dunia dapat kita lihat penyebaran Islam di antara bangsa-bangsa. Jika kita membiarkan kekristenan merosot, Islam akan mengisi kekosongan itu. Seperti di Inggris, gereja akan dijadikan banyak masjid. Seorang penulis mengatakan jika orang masuk ke dalam dunia barat, ia mungkin akan mendengar dai berdakwah di tempat di mana orang Kristen gagal. Islam akan menyelamatkan bangsa itu dari lumpur kemabukan, persinahan, politik yang korup, kekerasan, penghujatan terhadap Allah, dan semua penyakit yang ada dalam dunia barat Kristen yang sakit itu. Para dai itu berkata bahwa sementara dunia barat terus merosot, Islam menawarkan cara hidup yang lebih sehat. Sungguh ironis kaum Muslim radikal berusaha menyelesaikan isu imoralitas dengan bom dan kegiatan dakwah karena kita sebagai orang Kristen dan mereka yang di barat telah gagal berespon terhadap kebejatan rohani dalam budaya kita dengan Injil Yesus Kristus. Orang Kristen harus kembali mengambil tugas dan tantangan yang diberikan oleh Tuhan kita. Kita harus menanggapi tantangan Islam radikal baik di negara kita sendiri maupun di negara Muslim. Saya kira Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tentara Amerika Serikat sanggup mengatasi perang teror itu, dan saya pikir strategi sekuler tidak akan berhasil. Kita pasti bisa dan harus menghadapi para teroris dengan keadilan, tetapi pada dasarnya kita harus ingat ini adalah perang ideologi, perang ide, ini adalah teologis, perang ilahi. Ide-ide kita berakibat, ide-ide kita berkembang. Serangan 9/11 dimulai dengan ide. Seluruh perang teror adalah respon terhadap ide Islam radikal untuk menegakkan pemerintahan Islam di seluruh muka bumi dan untuk menguasai seluruh dunia. Bom dan senjata tidak bisa membunuh ide. Ini adalah terorisme yang berbasis teologi yang pada naturnya bersifat rohani, yang hanya dapat ditangani dengan mengkonfrontasi teologinya dan berurusan dengan roh-roh jahat di belakang konfrontasi dari teologi itu. Diplomasi tak akan dapat membunuh ideologi. Tak heran jika Tony Blair, George Bush, dan Barack Obama mengatakan bahwa Quran adalah kitab yang mengajarkan damai dan toleransi. Tony Blair berkata bahwa dia telah membaca Quran 3 kali dan hanya melihat ajaran tentang damai dan non-kekerasan. Ya, para politisi ini bertanggung jawab terhadap para konstituen mereka yang sebagian adalah Muslim. PBB tak dapat melakukannya. Tak ada orang yang bisa menantang ajaran palsu selain orang Kristen yang memegang kebenaran Injil dengan kasih sayang. Jawaban terhadap perang teror bukan PBB, tetapi penginjilan dan misi. Tetapi sayang, gereja sering mengabaikan tugas menginjil orang Islam dengan berkata mereka terlalu sulit, terlalu berbahaya, bahkan mustahil. Tetapi saya mengatakan bahwa masalah terbesar bukan orang Islam radikal, melainkan orang Kristen nominal. Kita perlu bertobat dan kembali pada contoh gereja mula-mula yang dengan aktif menginjil walaupun sulit untuk menunaikan amanat agung. Dengan iman kita dapat mengasihi tetangga Muslim,
mencari Saulus-Saulus yang menjadi Paulus, mencari misionari terbaik dunia untuk menginjili berbagai komunitas Muslim. Ada banyak orang yang akan menjadi Paulus bagi dunia yang akan datang. Siapa tahu mungkin ada calon Paulus di tetangga Anda, dimanapun Anda berada. Paulus mengajukan pertanyaan yang harus Anda pikirkan. Roma 10 ayat 14 dan 15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tak ada yang memberitakannya? Dan kalau orang Muslim dijangkau dengan Injil, mereka akan datang kepada Kristus. Mereka datang kepada Kristus. Pemimpin Kristen terkemuka berkata bahwa sekarang ada lebih banyak kaum muda Muslim yang datang kepada Kristus di sepanjang sejarah jika mendengar dengan cara yang tepat dan melihat Anda hidup sesuai dengan Injil itu. Di Iran dalam 25 tahun terakhir ada 250.000 sampai 2 juta orang Muslim percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena mereka tidak puas dengan Islam. Mereka rindu sesuatu yang lain. Saya pernah melihat orang Muslim percaya kepada Kristus hanya dengan 1 percakapan. Juga orang Muslim percaya kepada Kristus setelah 2 percakapan. Saya pernah melihat 7 orang Muslim percaya setelah percakapan selama seminggu. Tetapi saya juga pernah menghabiskan 1 tahun dengan kawan-kawan Muslim di universitas, minum kopi 2 kali seminggu, tetapi tidak pernah mau percaya. Kita tak tahu cara kerja Roh Kudus, tetapi kita dapat bertanggung jawab untuk panggilan kita. Kita harus aktif dan melihat melampaui berbagai kendala dan ketakutan kita. Kita harus melihat orang Muslim sebagai ladang yang menguning, siap dituai. Dunia sedang berteriak untuk membangunkan orang Kristen dari tidur nyenyaknya menjadi laskar Allah yang bersenjatakan kasih dan kebenaran dan siap menderita dengan kekuatan Injil, menyelamatkan mereka yang tak hanya tersesat tetapi juga menyesatkan banyak orang di seluruh dunia. Dunia berteriak. Tetapi apakah Anda mendengar? Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinlah kami keluar dan menemukan peran kami dalam menyelesaikan amanat agung. Kami berdoa agar kami sadar akan perkembangan Islam. Tolonglah kami dapat menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepada kami dalam nama Yesus. Amin.